Perkenalkan, nama saya Larasati Dwi Arianti Putri dari Prodi Teknik Informatika. Kali ini saya akan membahas tentang routing dinamik, di mana routing dinamik sendiri adalah sistem router yang dapat membuat dan memperbarui tabel routing secara otomatis dengan saling bertukar informasi antar router. Dengan cara ini, router bisa menentukan jalur terbaik untuk mengirimkan data ke jaringan tujuan. Tujuan dari praktikum kali ini adalah untuk mengetahui cara kerja routing dinamik dan mensimulasikan routing dinamik RIP di Cisco Packet Tracer. Langsung saja kita praktikum. Sebelumnya di sini saya sudah isi IP address untuk setiap PC dan server seperti praktikum sebelumnya di routing static. Jadi di sini saya akan menunjukkan untuk IP router per router saja di interface. Di sini bisa dilihat IP dan subnet max-nya. Di sini untuk PC 2, lalu di sini untuk nyambung ke router 2, di sini untuk nyambung ke router 3. Setelah itu di sini fast ethernet 0 nyambung ke PC 3, serial 2 nyambung ke router 1 dan serial 3 nyambung ke router 3. Setelah itu di router 3 fast ethernet 0 nyambung ke server 1, fast ethernet 1 nyambung ke server 2 dan serial 2 nyambung ke ini router 2. Lalu untuk serial 3 nyambung ke router 1. Nah, sebelum memulai praktikum, kita bisa setting RIP-nya di masing-masing router terlebih dahulu. Pastikan di routing statiknya kosong. Kita mulai dari router 1 terlebih dahulu. Pastikan di routing statiknya kosong. Nah, di sini saya sudah tambahkan network untuk routing 1 sesuai dengan panduan praktikum. Di sini ada 12.0.0, 13.0.0 dan 192.168.1.0. Sini untuk menyambungkan ke PC, lalu di sini untuk ke router 2 dan sini untuk ke router 3. Untuk menambahkan bagian routernya di sini bisa ditulis sebagai 12.12.12.0. Nah, nanti hasilnya akan muncul seperti ini. Setelah itu untuk router 2 nah, di sini router 2 ada 12 untuk menuju ke router 1, lalu 23 untuk menuju ke router 3, dan di sini 192.168.1.0 untuk nyambung ke PC 3. Setelah itu ada di router 3 ini RIP-nya ada 4, dimana ini network 13 nyambung ke router 1, sedangkan 23 nyambung ke router 2. 33 ini seperti tadi, kalau dimasukkan bisa ditulis dengan 33.33.33.0, maka hasilnya akan muncul seperti ini. Ini network untuk server 1 dan yang 43 network untuk server 2. Nah, sebelum masuk ke praktikumnya, kita harus setting agar versionnya berubah menjadi 2. Caranya bisa kita buat seperti ini. Masuk ke routing RIP, lalu ke CLI dan ketik version 2, lalu no auto summary.
Sini tadi saya sudah setting, jadi tidak saya setting lagi. Nah, contohnya seperti ini, bisa ke version 2 lalu no auto summary. Nah, jika sudah seperti ini di setting, kita klik save, maka hasil RIP-nya akan terupdate version 2 seperti pada layar. Lakukan hal yang sama untuk router 2 dan juga router 3. Kita coba lakukan. Masuk ke CLI, lalu enter dulu version 2 no auto summary, enter lagi, lalu kita save di settingnya, lalu ke router 3, IP, lalu ke CLI, enter version 2 no auto summary, enter, lalu kita masuk ke setting dan save. Nah, setelah di setting semuanya, kita masuk ke langkah selanjutnya, yaitu agar supaya konfigurasi kita tersimpan, maka kita harus simpan settingan. Ini tadi sudah. Setelah itu, untuk merestart dan meload seluruh konfigurasi device, maka tekan tombol power cycle device. Nah, ini untuk tombolnya di sini. Kita klik terlebih dahulu, lalu klik yes, maka addressnya antar jaringan akan terlihat merah dan tunggu sampai berwarna hijau. Nah, setelah hijau, kita bisa cek dengan perintah show IP route di CLI router. Kita cek di CLI router 1, gunakan perintah show IP route. Nah, di sini sudah bisa dilihat bahwa R-nya di sini routernya bisa nyambung ke router 3, lalu nyambung juga ke server 1 dan server 2. Di sini juga nyambung ke 192.168.1.0. Jadi di sini berhasil tersambung semuanya. Kita cek di CLI router 2, kita cek seperti tadi, so IP router. Nah, di sini juga ada ini jaringan, dan di sini juga berhasil menyambung ke server 1 dan server 2. Lalu router 3, kita cek CLI nya, enter show IP route. Nah, di sini juga berhasil tersambung, jadi bisa langsung kita mulai praktikumnya. Nah, di langkah 7, pindahkan mode ke simulasi, lalu buat skenario seperti berikut. Yang pertama, kirim paket simple PDU dari PC1 ke PC2. Dari PC1 ke PC2. Masuk ke mode simulation, dan di sini kita setting filternya hanya di ICMP. Klik start. Nah, dia berhasil dijalankan dan melewati router 1. Nah, berhasil. Kita kembali ke mode real time, hapus, lalu ke percobaan kedua, yaitu dari PC1 ke PC3. PC1, PC3, PC3. Kita masuk mode simulation, klik next.
Nah, dia di sini juga berhasil dijalankan dari PC1 ke PC3 melewati router 1 dan router 2. Dan jika diperhatikan di routing dinamik ini, dia mencari jalan tercepat atau terpendek. Kita coba ke percobaan ketiga, yaitu dari PC1 ke server 1. Kita muter real-time dulu, hapus PC1 ke server 1. Nah, PC1 server 1. Oke, mencoba masuk ke mode simulation, klik next. Nah, dia di sini berhasil dijalankan dan melewati router 1, lalu router 3, dan kembali ke router 1 kembali. Langsung ke percobaan keempat, yaitu dari PC1 ke server 2. PC1 ke server 2. Kita klik next. Dia melewati router 1, lalu ke router 3, dan ke server 2. Waktu kembali dia melewati address yang sama. Jadi berhasil. Langsung ke percobaan selanjutnya, dari PC3 ke PC1. PC3 ke PC1. Simulation, klik next. Nah, dia di sini berhasil dan melewati router 2, lalu router 1. Lalu untuk percobaan selanjutnya, dari PC3 ke PC2. PC3 ke PC2. PC2, klik next. Nah, dia lewat router 2, lalu router 1, dan kembali lagi ke PC3. Berhasil. Nah, kita percobaan selanjutnya, yaitu dari PC3 menuju ke server 1. PC3 server 1. Server 1. Kita masuk mode simulation, lalu klik next. Dia lewat router 2, lalu router 3, baru ke server 1. Klik next. Nah, berhasil dijalankan. Sini dia juga melewati jalan yang paling terdekat atau terpendek. Selanjutnya dari PC3 ke server 2. PC3 server 2. Masuk ke mode simulation, lalu klik next. Ini dia melewati router 2, lalu router 3, baru ke server 2. Kembali melewati jalan yang sama. Nah, di sini berhasil dia. Kita ke percobaan selanjutnya, yaitu dari server 1 ke server 2. Kita cek server 1 ke server 2. Masuk ke mode simulation, lalu klik next. Nah, dia lewat router 3, langsung ke server 2. Nah, di sini berhasil. Langsung ke percobaan selanjutnya, yaitu dari server 1 ke PC1. Kita coba masuk ke mode simulation dulu, lalu klik next. Nah, dia melewati router 3, lalu ke router 1, dan ke PC1. Nah, dia di sini berhasil. Oke, kita masuk ke percobaan selanjutnya, dari server 1 ke PC2. Server 1 ke PC2. Masuk ke mode simulation, klik next. Nah, dia di sini juga berhasil melewati jalan yang sama, router 3, lalu ke router 1. Nah, berhasil. Kita ke percobaan selanjutnya.
server 1 ke PC 3. 1 ke PC 3. Klik next. Dia melewati router 3, lalu ke router 2, baru ke PC 3. Nah, di sini dia berhasil dijalankan. Jadi di sini bisa dijalankan semua. Kita masuk ke langkah selanjutnya, yaitu setelah selesai membuat simulasi pada poin 3, kembalikan mode ke real time, lalu coba lakukan tracing dengan arah seperti poin 3, lalu amati hasil penelusuran rootnya. Jadi kita cek dulu di sini. Kita cek di PC 1. Di sini dari PC 1 ke PC 2, lalu ke PC 3, server 1 dan server 2. Kita cek satu persatu di command promptnya. Cek PC 2 IP addressnya 192.168.1.65. Nah, di sini bisa dilihat bahwa tracingnya komplit dan dia melewati router 1 sini 62 ke 65. 62 ini router 1 baru ke PC 2. Setelah itu dari PC 1 ke PC 3. PC 3 IP addressnya 192.168.1.253. Enter. Nah, di sini dia melewati routing 1 lalu menuju ke routing 2 baru ke PC 3 dan tracingnya juga komplit. Setelah itu PC 1 ke server 1. Server 1 tadi 33.1. Enter. Nah, di sini dia melewati routing 1 lalu menuju ke routing 3. Setelah itu baru ke server 1. Dan tracingnya juga komplit. Setelah itu dari PC 1 ke server 2. 43. Nah, di sini juga berhasil, dia melewati router 1 lalu router 3 baru ke server 2. Oke. Selanjutnya yaitu dari PC 3. Jadi kita cek dari PC 3. Masuk command prompt. Nah, PC 3 ke PC 1. PC 1 1 enter. Nah, di sini dia melewati router 2 lalu ke router 1 baru ke server ke PC 1 dan tracingnya juga komplit. Lalu dari PC 3 ke PC 2. PC 2 1.65. Jadi sama, dia melewati router 2 lalu ke router 1 baru ke PC 2. Trace-nya komplit. Setelah itu dari PC 3 ke server 1. PC 3 server 1 IP-nya 333.1. Nah, di sini dia melewati router 2 lalu menuju ke router 3 baru ke server 1. Trace-nya komplit. Lalu C3 ke server 2. C3 43. Nah, di sini dia melewati router 2 lalu ke router 3 baru ke server 2. Trace-nya juga komplit. Nah, setelah itu dari server 1 ke server 2, kita cek dari server 1-nya.
desktop, masuk ke command prompt, enter dulu, lalu server 1 ke server 2. Nah, di sini dia melewati router 3 baru ke server 1. Server 2. Setelah itu dari server 1 ke PC 1. Enter. Nah, di sini dia melewati router 3. Setelah itu ke router 1 baru ke PC 1. Setelah itu satu-satu ke PC 2. Dia sama, dia melewati router 3 lalu ke router 1 baru ke PC 2. Setelah itu dari server 1 ke PC 3. C3 153 enter. Nah, di sini dia melewati router 3 lalu ke router 2 baru ke PC 3. Di langkah selanjutnya ada buat skenario jalur routing R1 ke R3 jalurnya putus dengan mendisable salah satu interface router yang terhubung dengan R1 ke R3, misal interface serial R3 arah R1, kemudian tunggu sekitar 15-20 detik, lalu coba pengetesan pada poin 7 kembali. Kita disable terlebih dahulu jaringan menuju ke router 3, router 1, dari router 3 ke router 1. Di sini saya disable serial 3. Nah, di sini bisa kita lihat jaringannya dari router 3 ke router 1 merah. Kita tunggu selama 15-20 detik. Nah, setelah kita tunggu selama 20 detik, kita coba kembali menjalankan simulasi dari PC 1 menuju ke server 1. Sebelumnya dia melewati router 1 lalu langsung ke router 3. Kita coba lihat apabila jaringan router 1 ke router 3 diputus, dia akan melewati mana. Kita cek dari router PC 1 ke server 1. Nah, tap next. Nah, di sini bisa dilihat dia tetap melewati router 1 tapi berbelok arah ke router 2 terlebih dahulu baru ke router 3 karena jaringan yang langsung terhubung dari router 1 ke router 3 terputus. Nah, baru dia masuk ke server 1. Nah, berhasil dijalankan. Kita coba juga untuk ke server 2. Hapus dulu. Nah, kita cek. Nah, di sini dia juga berhasil dijalankan. Nah, baik, sebagai kesimpulan pada praktikum kali ini, yaitu pada dynamic routing memudahkan pengelolaan jaringan karena root akan menyesuaikan secara otomatis tanpa konfigurasi manual seperti routing statik. Terima kasih sudah menyimak. Semoga penjelasan kali ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.